Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Pernahkah kalian mendengar sebuah perkataan yang mengatakan ini bukan hanya tafsir, tapi ini ajaran Islam yang benar? Atau melihat seseorang yang dikucilkan karena mempertanyakan suatu tafsir yang sudah dianggap mutlak kebenarannya? Mengapa sebagian besar umat Islam yang ada di Indonesia itu terjebak dalam memahami agama hanya melalui satu tafsir saja? Bahkan menganggapnya tafsir itu adalah kebenaran yang absolut. Mari kita bahas. Di Indonesia, agama diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lesan dan praktek keagamaan yang sangat sudah mengakar dalam budaya lokal. Masyarakat cenderung menerima tafsir yang diajarkan oleh ulama atau para pemuka-pemuka agama secara taken for granted, tanpa mempertanyakan atau tanpa meneliti lebih dalam dan lebih jauh. Hal ini mengakibatkan bahwasanya Islam yang ada di Indonesia itu berkembang dengan pola yang sangat menghormati ulama dan otoritas keagamaan. Indonesia memiliki budaya yang kuat dalam menghormati otoritas, terutama otoritas dalam hal agama. Karena dalam sejarahnya Islam masuk ke Nusantara itu melalui para ulama dan wali yang mengajarkan agama dengan pendekatan sofistik dan tradisional. Akibatnya otoritas ulama yang berada di Indonesia itu sangat dihormati sekali, dan pemahaman ajaran agama yang diajarkan oleh para ulama-ulama, oleh mereka yang diberi otoritas tersebut, dianggap sebagai sebuah kebenaran yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Selain itu, masyarakat Indonesia cenderung memiliki budaya kolektivisme yang lebih menekankan keselarasan dan konsensus dalam komunitas. Ini berakibat kritik terhadap tafsir yang sudah diterima luas itu dianggap mengganggu harmoni sosial, dan bahkan dapat menyebabkan suatu perpecahan, sehingga lebih mudah dicap sebagai melawan agama seseorang yang mempertanyakan tafsir atau seseorang yang meragukan tafsir yang sudah ada di dalam masyarakat itu. Demi apa? Ya demi untuk menjaga stabilitas sosial tadi. Kebiasaan yang turun-menurun ini menjadikan tafsir yang diajarkan oleh guru, kiai, atau ulama-ulama tertentu, ustadz-ustadz tertentu, itu sebagai sesuatu yang dianggap suci, sehingga keberadaan tafsir itu sudah tidak bisa diganggu-gugat. Dan apabila ada yang mempertanyakan tafsir tersebut, tafsir kitab suci tersebut, maka seseorang tersebut bakal akan dicap menistakan agama itu sendiri. Contohnya, di berbagai macam banyak daerah yang ada di Indonesia, ketika ada seseorang yang mempertanyakan tafsir, itu sering dianggap sebagai seseorang yang kurang ajar. Kurang ajar terhadap siapa? Ya kurang ajar terhadap pembawa otoritas tersebut, ulama yang mengeluarkan fatwa tersebut, atau sudah melawan tradisi ketika memunculkan tafsir baru. Hal ini bisa kita lihat ketika di Indonesia muncul mufassir besar, yaitu Profesor Quraisy Shihab. Ketika di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Misbah,
dengan ide-ide membumikan Al-Quran, terutama untuk Nusantara ini. Nah, beliau ketika memunculkan tafsir itu, beliau dianggap liberal, dianggap memperlemah ajaran agama Islam dari dalam dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwasanya kebiasaan turun-menurun tentang tafsir itu sudah sangat mengakar sekali di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Sehingga ketika ada seseorang yang menafsirkan kitab sucinya secara berbeda, maka ya siap-siap untuk dicap sebagai liberal atau bahkan dicap keluar dari agama Islam. Di banyak lingkungan sosial, pemahaman agama itu seringkali disampaikan dalam bentuk yang sudah dikodifikasi dan diwariskan secara turun-menurun tanpa banyak ruang untuk didiskusikan lagi secara kritis. Misalkan di majelis taklim, santren, atau sistem pendidikan Islam yang ada di Indonesia, atau sistem pendidikan agama Islam yang ada di sekolah-sekolah umum, itu secara umum mengajarkan suatu tafsir yang dominan tanpa membiasakan santri atau siswa untuk berpikir kritis terhadap tafsir yang sudah dimunculkan itu. Jadi ya diberikan begitu saja kepada para siswa tanpa membuka ruang lagi untuk para siswa itu mempertanyakan apakah ini yang disampaikan itu adalah sebuah tafsir, yang dimana ketika yang disampaikan sebuah tafsir itu pasti ada sebuah sudut pandang yang berbeda, itu tidak disampaikan. Berbagai macam kebanyakan pendidikan agama yang ada di Indonesia ini. Kontrol sosial ini juga berperan dalam di dalam masyarakat religius yang sangat erat. Itu kontrol sosial ini sangat berperan besar sekali. Jadi menyimpang dari tafsir yang sudah dianggap mapan itu dapat menyebabkan seseorang itu bisa dikucilkan atau bahkan dianggap sesat. Hal ini membuktikan atau membuat banyak orang enggan mempertanyakan tafsir yang sudah ada, yang sudah beredar di kalangan masyarakat Islam, meskipun mereka mungkin memiliki pemikiran yang berbeda. Ya, seperti yang sudah saya contohkan di atas tadi, ketika di Indonesia itu ada seorang mufasir besar yang mencoba menafsirkan bahwasanya manusia pertama itu ada kemungkinan itu bukan Nabi Adam, yaitu Profesor Quraisy Shihab, yang mencoba menafsirkan bahwasanya memakai kerudung penutup wajah, penutup kepala itu merupakan bagian tradisi dari kebudayaan Arab. Nah, di situ ketika ada perbedaan seperti yang diutarakan oleh Profesor Quraisy Shihab, maka ketika ada perbedaan dengan tafsir yang sudah beredar di kalangan masyarakat yang ada, maka ya siap-siap untuk dicap liberal, sesat, atau bahkan dicap melemahkan Islam itu sendiri. Selain itu, media sosial dan perkembangan teknologi informasi ini juga memperkuat fenomena ini. Fenomena apa ya? Fenomena ketika ada tafsir baru terus kita menghujat, kita tidak bisa menerima. Fenomena itu diperkuat dengan adanya perkembangan teknologi atau teknologi informasi yang berkembang di dalam masyarakat kita. Karena apa? Karena algoritma media sosial itu seringkali membentuk echo chamber, yang yaitu maksudnya memperkuat satu tafsir tertentu dan menutup ruang bagi perbedaan pandangan. Nah, karena di dalam algoritma media sosial, ketika seseorang tersebut terbiasa membuka dengan tafsir yang ada, misalkan terbiasa membuka tafsirnya si A, lah maka algoritma yang ada di dalam media
sosial yang mereka buka itu ya akan seringkali memunculkan sesuatu yang berkaitan dengan tafsir A itu. Nah, itu membentuk echo chamber ini. Yaitu akan memperkuat satu tafsir saja dan menutup ruang bagi perbedaan tafsir-tafsir yang ada. Nah, akibatnya umat Islam yang ada di Indonesia itu semakin terpolarisasi dalam bentuk kelompok-kelompok yang fanatik terhadap tafsir tertentu. Di dalam masyarakat, ulama atau tokoh agama itu memiliki otoritas yang sangat tinggi. Tafsir mereka itu sering menjadi rujukan mutlak karena ulama, kiai, ustadz ini dianggap oleh masyarakat itu memiliki legitimasi keilmuan di dalam agama Islam. Ketika tafsir yang menjadi dominan, mereka yang berbeda pendapat itu seringkali mendapat perilaku diskriminasi, dikucilkan, atau bahkan dikriminalisasi dengan tuduhan penista agama. Seperti yang sudah saya contohkan di atas tentang Profesor Hurai Shihab. Beliau itu mencoba membumikan Al-Quran itu di bumi Nusantara, menafsirkan keadaan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan keadaan yang ada di Indonesia. Tetapi beliau dicap liberal, beliau dicap Syiah dan lain sebagainya. Ada juga dulu kasus tentang marak-maraknya tentang jaringan Islam liberal, di mana dulu ada seorang tokoh yaitu Abdul Muqsid Ghazali, yaitu beliau adalah seorang akademisi Islam yang berusaha menafsirkan ulang ayat tentang jilbab dulu. Muqsid Ghazali itu dalam Islam itu ditafsirkan ulang, tetapi beliau menuai kecaman dari kelompok konservatif karena dianggap menyimpang dari tafsir yang sudah beredar, sehingga beliau dilabeli dengan jaringan Islam liberal dan lain sebagainya. Tafsir ini harus kita pahami bersama bahwasanya tafsir itu bukan merupakan suatu wahyu. Tafsir itu digunakan manusia untuk memahami wahyu. Banyak tafsir itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama itu dengan melalui berbagai macam pendekatan berbeda-beda. Baik tafsir klasik seperti tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, hingga tafsir kontemporer seperti tafsir Maudhu'i atau tafsir yang di era modern yang ada di Indonesia ini tafsir Al-Misbah. Lah itu dilakukan dengan cara pendekatan yang berbeda-beda. Karena orang atau mufasir tersebut juga mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, dihadapkan dengan permasalahan umat yang berbeda-beda karena wilayahnya juga berbeda-beda. Lah di sini sayangnya banyak yang tidak menyadari bahwasanya perbedaan tafsir dalam Islam itu sebetulnya wajar dalam tradisi Islam. Tetapi sebagian besar masyarakat Indonesia itu tidak menyadari itu. Bahkan menganggap tafsir itu adalah sebuah ajaran agama yang dimana orang yang menolak atau orang yang mempertanyakan tafsir atau orang yang berusaha menafsirkan dengan ide-ide segar itu dicap liberal, dicap sesat atau bahkan keluar dari agama Islam. Di dalam filsafat, kebenaran itu ada yang bersifat absolut atau dogmatis. Ada juga kebenaran itu yang bersifat relatif atau kritikal, bisa dikritik lagi. Sayangnya sebagian besar masyarakat atau sebagian besar umat Islam yang ada di Indonesia itu terjebak di dalam pemikiran yang dogmatis tadi.
yaitu pemikiran yang menganggap bahwasanya tafsir tertentu atau tafsir dari ulama tertentu itu sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang tidak boleh diperdebatkan lagi. Padahal filsafat itu mengajarkan kita untuk berpikir kritis. Tetapi sebaliknya, paham dogmatisme ini mengajarkan kita untuk menerima sesuatu tanpa mempertanyakan bahwa sesuatu itu adalah kebenaran atau bukan. Di dalam sejarah Islam, ada masa di mana perbedaan pendapat, perdebatan, dan pemikir-pemikir kritis itu sangat dihargai sekali. Namun dalam konteks-konteks tertentu, kalau tentang dogmatis, misalkan Tuhan itu satu, Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir, terus percaya tentang hari kiamat, tentang keimanan seseorang, nah itu bersifat dogmatis, itu memang ada batas-batasnya di dalam Islam. Tetapi kalau di luar itu umat Islam atau agama Islam itu sangat menghargai sekali perbedaan pendapat. Orang yang berpikir kritis itu sangat dihargai sekali. Sehingga dalam sejarah Islam, Islam itu mencapai puncak kejayaannya ketika Islam itu membuka pemikiran seluas-luasnya, menerima pemikiran dari Barat, menerima pemikiran dari Persia dan lain sebagainya. Tapi di dalam menerima berbagai macam ilmu pengetahuan itu, secara basic itu tidak bisa diganggukan, yaitu Allah satu, Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir dan lain sebagainya. Itu tidak bisa diganggukan karena bersifat dogmatis, bukan sesuatu yang harus dipertanyakan lagi. Tetapi selain itu bisa diperdebatkan, itu bisa dipikirkan. Nah, di situ yang membuat sejarah Islam mencapai puncak keemasannya pada masa lalu. Sehingga melahirkan berbagai macam tokoh-tokoh yang terkenal, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Imam Ghazali, dan lain sebagainya, tokoh-tokoh filosof-filosof muslim, dan lain sebagainya. Nah, di sini membuktikan bahwasanya ketika keran dari pemikir-pemikir kritis dari umat Islam itu dibuka, maka akan memunculkan berbagai macam ilmu pengetahuan, yang dimana ilmu pengetahuan itu atau pemikir-pemikir kritis itu yang sebenarnya yang disuruh di dalam Al-Quran, seorang yang selalu disuruh menggunakan akal pikiran itu seringkali disebut-sebut di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, itu membuktikan bahwasanya agama Islam itu sangat menghargai sekali orang-orang yang berpikir kritis, orang-orang yang berpikir memperbarui tentang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Oke, Sobatilah, memahami Islam adalah perjalanan intelektual dan spiritual. Tafsir kitab suci adalah upaya manusia untuk memahami pesan-pesan Tuhan. Dan tidak seharusnya tafsir ini dianggap sebagai kebenaran yang mutlak, yang tidak boleh dipertanyakan lagi. Karena apa? Karena tafsir ini sifatnya bersumber dari manusia. Masyarakat Muslim Indonesia cenderung lebih mempercayai tafsir daripada kitab suci itu sendiri. Karena faktor tradisi pendidikan agama yang lebih menekankan otoritas ulama, serta kurangnya budaya kajian yang kritis terhadap teks-teks yang sudah ada. Akibatnya, perbedaan tafsir yang ada di kalangan masyarakat Indonesia itu seringkali dipandang sebagai ancaman daripada sebagai bagian dari dinamika intelektual keislaman. Jika ingin umat Islam maju lagi seperti zaman keemasannya dulu, tentunya kita harus berani membuka keran pemikir-pemikir kritis ini secara lebar sekali dan berdiskusi tanpa untuk dicap sesat. Jadi Sobatilah, kira-kira menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.